Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febri Jane Anjar, SEMM. Saat ini saya tercatat sebagai salah satu dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen dengan NUPTK 9542 753654 320132. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran, dan video ini sebagai syarat penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Pada semester genap tahun 2025 ini, saya mengampu mata kuliah perilaku organisasi dengan kode mata kuliah 21 WP 71426 bobot 3 SKS. Perkuliahan dilakukan secara daring dan luring. Secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan metode ceramah dan diskusi, sedangkan secara luring diadakan di dalam kelas dengan metode ceramah juga, diskusi, dan memberikan kuis secara spontan kepada mahasiswa sesuai materi yang sudah dijelaskan. Mata kuliah perilaku organisasi ini adalah mata kuliah wajib pada program studi manajemen dengan jadwal 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan dengan penyampaian materi dan diskusi, dan 2 kali pertemuan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi singkat mata kuliah perilaku organisasi. Mata kuliah ini menyajikan latar belakang histori perilaku organisasi, urgensi perilaku organisasi, perkembangan teori perilaku organisasi, fokus kajian perilaku organisasi, dan model perilaku organisasi. Selanjutnya, menyajikan konsep dasar perilaku organisasi, kedudukan manusia dalam organisasi, dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi, nilai sikap dan kepuasan kerja, personality, emosi, dan motivasi dalam organisasi, persepsi dan pembuatan keputusan individu dalam organisasi, dasar-dasar perilaku kelompok dan stres kerja, komunikasi, leadership dan trust, power dan politik, konflik dan negosiasi, dasar-dasar struktur organisasi dan job design, desain organisasi dan budaya organisasi, serta perubahan organisasi dan perilaku organisasi pada era revolusi industri 4.0. Kegunaan mata kuliah perilaku organisasi. Kegunaan mata kuliah perilaku organisasi ini memiliki banyak kegunaan, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi. Dengan mengikuti mata kuliah perilaku organisasi, mahasiswa diharapkan memperoleh wawasan baru serta mampu menjelaskan tentang konsep dasar, kerangka pemikiran, perilaku organisasi, dan penerapannya baik dalam organisasi swasta maupun pemerintah, terlebih pada era revolusi industri 4.0. Mata kuliah ini juga membantu mahasiswa memahami bagaimana individu, kelompok, struktur, serta prosesnya dalam mempengaruhi perilaku, serta bagaimana perilaku tersebut dapat diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Memahami ilmu perilaku organisasi dapat bermanfaat bagi pengembangan diri sendiri, dan dengan memahami bagaimana orang lain berpikir dan bertindak, individu dapat meningkatkan kesadaran diri dan berinteraksi dalam lingkungan kerja. Berikut adalah penayangan video pengajaran pada mata kuliah perilaku organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Teman-teman, apa kabar?
Baik, Bu. Baik, Baik Bu. ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman dalam keadaan baik, Ibu juga dalam keadaan baik, walaupun suaranya belum terlalu baik, tapi senantiasa kita mengucap syukur kehadirat Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala kesempatan yang diberikan kepada kita, termasuk kesempatan menuntut ilmu atau berkuliah. Semoga teman-teman, apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat bermanfaat ya. Amin. Teman-teman, pada hari ini kita memasuki perkuliahan pertemuan kedua dan eh, Ibu share screen dulu ya. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama kita telah membicarakan tentang latar belakang atau histori ilmu perilaku organisasi ini, yaitu pada bagian pertama membicarakan tentang urgensi perilaku organisasi, kemudian perkembangan teori ilmu perilaku organisasi, kemudian kita juga telah berbicara tentang fokus kajian ilmu perilaku organisasi, kemudian juga model-model perilaku organisasi, kemudian bagian E, pada pertemuan kemarin kita telah berbicara tentang tantangan dan peluang ilmu perilaku organisasi ini. Kemudian kemarin juga ada pertemuan sebelumnya ada kuis, ada soal latihan yang sudah kita kerjakan bersama. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dengan topik yang kedua yaitu tentang konsep dasar perilaku organisasi. Dilihat dari judulnya saja yaitu perilaku konsep dasar perilaku organisasi. Pertemuan kali ini ada tiga subtopik yang akan kita bicarakan yaitu pengertian perilaku organisasi, karakteristik dan juga tujuan dari ilmu perilaku organisasi ini. Nah, teman-teman, di slide berikutnya kita akan melihat pengertian dari perilaku. Perilaku itu apa? Ibu minta kesediaan dari Sinaga Samuel. Tolong baca dan tolong juga diberikan contoh. Contoh perilaku itu seperti apa? Silakan, Samuel. Baik, perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis, dan psikologis. Kenapa, Ini Samuel? contoh dalam apa, Bu? Contoh perilaku, kah, Bu? Ya, contoh perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurutmu bagaimana? Eh, Seperti di lingkungan sekolah mungkin, Bu, seperti sikap jujur, disiplin, sopan santun, begitu, Bu, dalam lingkungan sekolah. Oke. Yang berikutnya adalah kita berbicara tentang perilaku organisasi, tentunya terdiri dari dua suku kata, yaitu perilaku dan organisasi. Perilaku itu teman-teman sudah jelaskan bahwa perilaku itu adalah cara individu atau cara manusia, seseorang bertindak yang menunjukkan tingkah lakunya, ya, yang merupakan hasil kombinasi antara pengembangan anatominya, fisiologinya, dan juga psikologinya. Tadi sudah disebutkan oleh Samuel, contoh-contoh perilaku. Kemudian kalau organisasi, menurut teman-teman organisasi itu apa? Itu adalah sebuah, sebuah kelompok Mhm. sebuah kelompok yang lebih dari dua orang yang bekerja sama Oke, untuk mencapai tujuan. oke. Jadi teman-teman organisasi itu memang adalah sekumpulan dua orang atau lebih. Suatu tempat berdaungnya, berkumpulnya dua orang yang lebih dan ada tujuan yang hendak dicapai tentunya yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Organisasi itu adalah organisasi yang sifatnya formal, ada juga yang informal. Yang formal itu tentunya ada aturan-aturan di dalamnya. Mereka terikat, ada aturan, ada ketentuan yang harus dijalankan bersama-sama. Kalau informal, biasanya organisasi itu terjadi secara alami dan tidak ada terikat dengan aturan-aturan di dalamnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggabungkan perilaku organisasi, perilaku itu apa, organisasi itu apa. Ibu kasih
slide berikutnya, menurut Robin and Jas, dalam organisasi itu tadi sudah disebutkan ada tujuan, ada orang, dan juga ada aturan-aturan di dalamnya. Kemudian dalam suatu organisasi juga ada karakteristik yang melekat di dalamnya. Itu tadi sudah disebutkan berulang-ulang. Ada anggota tentunya, ada unit, ada entitas sosial dalamnya. Kemudian ada pola yang terstruktur, ada juga tujuan yang hendak dicapai, dan juga ada identitasnya, teman-teman. Organisasi ini harus mempunyai identitas, dan kemudian juga ada teknologi yang membantu di dalamnya. Seperti itu ya. Kemudian Ibu memberikan gambaran dalam suatu organisasi, ada struktur organisasi. Ini organisasi yang paling sederhana nih. Ada strukturnya. Seperti dalam kelas teman-teman, ada pimpinannya atau ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota-anggota. Seperti itu ya. Kemudian di slide berikutnya, dalam perilaku organisasi ada tentunya dua komponen, yaitu individu-individu yang berperilaku di dalamnya dan juga organisasi sebagai wadahnya. Oke, kita akan melihat pengertian atau definisi dari perilaku organisasi. Coba dibaca sama siapa nih? Mutia, Toha, bacakan dulu ya Ibu. pengertian. Ya. Pengertian atau definisi Toha 2005, studi yang menyangkut aspek-aspek tingkat 1, aku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok. Yang kedua, Lutans 2009, pemahaman, prediksi, dan manajemen perilaku manusia dalam organisasi. Yang ketiga, Robbins dan Judge 2013, suatu bidang studi yang menginvestasikan dampak individu, kelompok, maupun struktur pada perilaku dalam organisasi. Oke, coba Keisha, slide berikutnya masih pengertian atau definisi dari perilaku organisasi. Pengertian atau definisi dari organisasi ada dari David dan Newstrom tahun 1989 menyatakan bahwa perilaku organisasi adalah bidang ilmu yang mempelajari dan menerapkan pengetahuan tentang bagaimana manusia berperilaku atau bertindak di dalam organisasi. Selanjutnya ada Whitney dan Farlin 2002 menyatakan perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana manusia bereaksi, berpikir, dan merasakan dalam keadaan terorganisir. Lindsay dan Patrick 1996 menyatakan bahwa perilaku organisasi adalah studi mengenai perilaku manusia dalam organisasi yang menggunakan ilmu pengetahuan tentang bagaimana manusia berperilaku dalam organisasi. Oke, terima kasih. Teman-teman, di slide berikutnya Ibu memberikan suatu contoh ya, bagaimana individu-individu itu berinteraksi dalam organisasi. Di sini ada kelihatan seperti pemimpin, kemudian ada anggota-anggotanya, dan mereka melakukan komunikasi atau aktivitas dalam suatu organisasi. Karena teman-teman, perilaku organisasi ini sangat dipengaruhi oleh perilaku-perilaku individu dalam organisasi itu sendiri. Pengertian tentang perilaku organisasi tadi teman-teman telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Pengertian yang diajukan tuh meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana orang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok itu berperilaku dalam organisasi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi itu sendiri. Nah, dalam ilmu perilaku ini ada dua hal yang menjadi fokus perilaku organisasi, yaitu tindakan atau action, kemudian sikap atau attitude dari orang-orang yang ada dalam organisasi itu sendiri. Tindakan itu apa? Adalah upaya untuk mengatasi sesuatu. Kemudian sikap itu apa? Sikap itu di sini disebutkan bahwa sikap adalah suatu pola atau perilaku, tendensi, ataupun kesiapan seseorang agar bisa menyesuaikan diri dan atau mungkin disebut dengan adaptasi, bisa menyesuaikan diri. Di mana adaptasi itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana ataupun cara yang rumit.
Sikap juga sebagai bentuk respon dari stimulan sosial yang sudah terkondisikan. Teman-teman bisa pahami ini? Sikap itu attitude ya, attitude. Dan sudah dijelaskan bahwa sikap itu adalah kecenderungan orang untuk bersikap, berpikir, dan merasa dalam objek atau ide, situasi, atau nilai. Karakteristik atau ruang lingkup dari perilaku organisasi ini. Yaitu satu, berbicara perilaku, yaitu tentunya fokus pada perilaku individu dalam suatu kelompok atau organisasi. Kemudian struktur. Struktur itu adalah hubungan yang bersifat tetap. Dan ada aturan-aturan di dalamnya. Struktur, mengikat semua orang. Kemudian bagaimana prosesnya? Proses ini terjadi interaksi antar anggota organisasi, meliputi komunikasi, kepemimpinan, apalagi bermacam-macam ya proses atau interaksi yang terjadi dalam suatu organisasi ini. Yaitu proses ini semua tentu akan menciptakan suatu kebijakan. Dan ini berkaitan satu dengan yang lainnya, teman-teman. Disebutkan bahwa perilaku organisasi ini suatu bidang ilmu ternyata, teman-teman. Suatu bidang ilmu yang unik. Karena kenapa, teman-teman? Mempelajari tentang tingkah laku manusia. Saya mau bertanya, Bu. Marinus taruh di kolom chat biar Ibu bisa baca sambil Ibu teruskan materinya. Iya, Bu, ya, Bu. Oke, taruh di kolom chat ya, nanti Ibu baca. Jadi teman-teman mempelajari ilmu perilaku organisasi atau organizational behavior ini sifatnya abstrak. Dan mempelajari ilmu perilaku organisasi ini seringkali menghasilkan prinsip-prinsip yang kompleks di mana penjelasan atau analisanya ini bersifat situasional. Kemudian untuk dapat memahami perilaku organisasi dengan baik, kita tentu teman-teman harus juga memahami karakteristik yang melekat pada individu itu sendiri. Jadi kita bisa memahami orang, bisa berdamai dengan orang, atau kita bisa memahami teman. Kita tentunya harus memahami ciri-ciri individu itu sendiri, yaitu ada ciri-ciri biografisnya, ada kepribadian, persepsi, dan sikap menurut Nimran 2009. Kalau berbicara tentang bagian yang pertama, ciri-ciri biografis, yaitu kita melihat dari segi umurnya, kemudian jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan masa kerja. Kemudian karakteristik yang berikut adalah kepribadian. Teman-teman, kepribadian itu umumnya dibentuk oleh faktor keturunan dan lingkungan, dan juga ditambah oleh situasi. Artinya kepribadian seseorang itu tidak hanya melulu ditentukan oleh keturunan. Ada yang orang tuanya pendiam, dua-duanya. Terus anaknya karena terbiasa di lingkungan yang ramai, anaknya tidak ikut sifat orang tuanya yang pendiam. Karena kenapa? Dia sudah terbiasa di lingkungan yang ramai. Sehingga dia tidak seperti orang tuanya, pendiam, dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan juga ini, teman-teman, memang dapat mempengaruhi karakter seseorang, kepribadian seseorang, dan situasi juga dapat merubah atau mempengaruhi karakteristik atau kepribadian seseorang. Kemudian yang berikut, teman-teman, adalah persepsi dan sikap. Ya, Ibu baca dulu. Mana nih chatnya dari Marinus? Waktu kita mana nih chat? Selama Ibu belajar atau praktek lapangan tentang ilmu perilaku organisasi, apakah ada tantangan atau hambatan tertentu dalam memahami atau belajar perilaku seseorang? Tentu, oke. Jadi seperti ini, teman-teman. Itu yang Ibu sampaikan, bahwa manusia ini dengan karakteristiknya sendiri-sendiri, dengan perilaku sendiri-sendiri. Apakah ada halangan atau ada tantangan? Banyak. Karena kenapa? Dalam organisasi banyak sekali keinginan-keinginan dari anggota organisasi itu yang ingin disampaikan. Ya.
banyak sekali polemik, konflik, karena tidak semua orang itu berpikiran yang sama dalam menghadapi suatu atau menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu masalah di organisasi atau di kantor. Kemudian apa nih? Contoh dari segi umur tertentu. Iya, benar sekali. Seperti teman-teman, pada saat saya dengan teman-teman dalam suatu kelas, tentu gaya komunikasi saya dengan gaya komunikasi saya dengan teman-teman dosen pasti berbeda, ya. Seperti itu. Hambatannya banyak. Hambatannya banyak karena itu tadi Ibu sebutkan bahwa dalam apa ya? Dalam organisasi itu banyak orang, banyak kepentingan dan perilaku dari individu-individu yang dalam satu organisasi itu berbeda-beda pula. Jadi tentu ada banyak tantangan, ya. Bisa Marinus? Bisa Bu, bisa Bu. Bisa. Di dalam kelas kalian juga pasti seperti itu. Oke, Ibu lanjut ya. Mana tadi? Oke, attitude atau sikap. Tadi sudah. Jadi untuk dapat memahami perilaku individu dengan baik, terlebih dahulu kita harus memahami karakteristik yang melekat pada individu itu sendiri atau pada orang itu sendiri, pada manusia. Yaitu satu, dilihat dari ciri-ciri biologis, dari umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan dan masa kerja. Kemudian yang berikutnya adalah kepribadian. Mana nih kepribadian? Kepribadian yang tadi sudah sebutkan bisa dari faktor keturunan, orang dia pemalu, pemarah, setia, jujur, emosional dan lain sebagainya. Tetapi karakteristik seseorang ini teman-teman bisa berubah kalau dia keluar dari lingkungan yang sama, ditambah lagi dengan situasi. Jadi seperti itu. Kemudian juga attitude atau sikap. Attitude adalah sikap. Attitude atau sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang suatu objek atau peristiwa. Oke? Misalnya, sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Misalnya, saya menyenangi pekerjaan saya atau saya tidak senang tentang pekerjaan saya. Kemudian yang berikutnya, tujuan dari kita mempelajari ilmu perilaku organisasi. Ada 3 teman-teman, tentang praktikal, aplikasi, terus personal growth, dan juga increase knowledge, menambah pengetahuan. Oke, terus kenapa kita harus mempelajari ilmu perilaku organisasi? Teman-teman bisa melihat jawabannya. Oke, teman-teman, pada akhirnya ilmu perilaku organisasi ini meliputi 3 level, yaitu kajian pada tingkat individu, bagaimana mengelola emosi, stres, dan lain sebagainya. Kemudian kajian pada tingkat kelompok, dan juga kajian pada tingkat yang lebih besar, yaitu pada organisasi itu sendiri. Di akhir sesi, teman-teman, Ibu ada membuat soal untuk teman-teman kerjakan. Nanti teman-teman langsung masuk ke WA Group untuk menyampaikan jawabannya dan juga sekalian Ibu absensi. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman tentang materi kita di hari ini? Waktunya memang sangat singkat dan Ibu harap walaupun dalam waktu yang singkat ini ada ilmu atau sesuatu yang bisa menambah wawasan teman-teman, bisa menambah pengetahuan teman-teman, dan juga dengan ilmu perilaku organisasi ini bisa dapat mengetahui perilaku kita dan semoga bisa mendorong perilaku kita ini menjadi perilaku-perilaku positif, teman-teman, untuk lingkungan kita, untuk organisasi kita, dan insya Allah bisa berpengaruh untuk teman-teman nanti pada saat teman-teman berkecimpung dalam suatu organisasi, bekerja, atau organisasi yang lebih besar lagi. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, waktu kita sudah selesai. Kalau misalnya ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman masuk ke grup chat aja di WA Group. Terima kasih teman-teman. Ibu mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kehadiran kita semua. Semoga apa yang kita perbincangkan
apa yang kita pelajari dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Silakan Liv. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Demikian penayangan video pengajaran saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.